Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, kembali lagi ke channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah mendukung dan mengklik video pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pelindungan tanaman yang kita terapkan dalam proses budidaya apapun itu tanamannya, terutama khususnya untuk tanaman padi dan tanaman cabai kawan-kawan. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita update terlebih dahulu untuk tanaman yang kita budidayakan. Ya, beberapa waktu yang lalu di depan kami ini kita membudidayakan tanaman cabai. Ya, tanaman cabai berupa cabai ceplos ya, atau cabai cabai lalap kan kawan. Nah, cabai lalap ini kondisinya tanamannya sudah memasuki masa generatif. Juga sudah mulai berbunga dan berbuah. Begitu pula tanaman padinya kan. Tanaman padinya juga memasuki masa generatif dan ini sudah mulai mengisi bulir-bulir yang mulai bermunculan pada tanaman tersebut. Dan ini tinggal nunggu beberapa waktu lagi kondisi padinya nanti akan terpenuhi ya gabah-gabahnya, yang dimana di dalam gabah tersebut ada beras yang bisa kita konsumsi. Nah, itu untuk updateannya. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjut ke pembahasan dalam proses budidayanya, yaitu mengenai tentang dasar-dasar pelindungan tanaman. Pada dasarnya poin-poin penting dalam proses perlindungan tanaman itu kita dalam proses budidaya itu kita melakukan dasar-dasar perlindungan tanaman. Yang pertama yaitu adalah kita selalu melakukan identifikasi terhadap tanaman yang kita budidayakan. Identifikasi ini tujuannya adalah mengambil data mengenai kondisi tanaman yang ada pada lahan kita. Kondisinya semacam apa itu kita ambil. Ketika kita bisa mengambil data ya, tingkat kerusakannya, juga kita mengambil data kondisi tanamannya. Nah, itu nanti kita bisa menganalisanya ya kan. Menganalisa mengenai tanaman yang kita budidayakan. Kita analisa apa sih penyebabnya, disebabkan apa, dan efek panjangnya bagaimana. Itu kita analisa. Lalu setelah kita analisa, kita melakukan perlakuan ya terhadap tanaman yang kita budidayakan. Nah, perlakuannya yang pertama adalah melakukan pencegahan terlebih dahulu terhadap tanaman-tanaman yang kondisinya normal. Lalu yang kedua yaitu kita melakukan pengendalian kepada tanaman-tanaman yang kondisinya parah kan kawan. Dan yang ketiga adalah melakukan yaitu adalah rotasi tanam ataupun pemusnahan terhadap tanaman-tanaman yang sekiranya sangat-sangat membahayakan bagi tanaman yang lainnya, semacam itu. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Lalu di depan kita ini ya kondisinya yang kita mau analisa adalah mengenai tanaman cabai ini. Nah, tanaman cabai ini kondisinya sudah memasuki masa generatif. Lalu di depan kamera ini ya, tanaman cabainya ada perbedaan ya antara tanaman cabai yang sebelah sini dengan yang sebelah sini situ kan. Nah, untuk tanaman cabai yang sebelah sini ini kondisinya dalam kondisi normal ya. Kondisi normal itu kondisinya ya kondisi sehat, tanamannya tumbuhannya bagus, perkembangbiakannya juga bagus. Akan tetapi di sini ya di lain pihak ya itu adalah kondisinya berbeda ya. Kondisinya ini adalah kondisi daunnya pada kuncup ya kan kawan, pada kuncup tidak mekar kayak gini. Nah, daunnya pada kuncup ini kemungkinan disebabkan akibat dari hama yang menyerang tanaman cabai ini kan kawan. Sehingga kalau ketika ada kondisi semacam ini, dampak dari daunnya menguncup, daunnya semacam itu biasanya pertumbuhannya itu atau perkembangbiakannya itu kurang baik. Karena apa? Karena daunnya ini nanti efeknya tidak bisa melakukan proses fotosintesis secara optimal dan maksimal, sehingga tanaman dalam berkembang biak itu cukup susah, semacam itu.
Nah, ditambah lagi pada kedua tanaman ini di media tanamnya terdapat ini kan kawan, yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini yang mengakibatkan adanya persaingan ya, perebutan makanan pada media tanam ya. Pada media tanam, sehingga tanaman untuk memperoleh makanan berupa unsur hara dari media tanam itu nantinya kurang optimal ya, karena tanaman tersaingi oleh tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar media tanam, termasuk yang ada di sini kan kawan, semacam itu. Nah, lalu solusinya pastinya kita harus perlu melakukan tindakan. Tindakannya adalah nanti kan kawan bisa melakukan penyemprotan pestisida nabati terhadap tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Nah, pestisida alami atau nabati ataupun organik itu juga bisa disemprotkan ke tanaman semacam ini agar hama-hamanya bisa menghilang. Nah, penyemprotan pestisida nabati ataupun alami tersebut menjadikan hama yang menyerang tanaman cabai semacam ini yang mengakibatkan daunnya kuncup kayak gini itu akan menghindar. Karena apa? Karena pestisida tersebut memiliki rasa yang tidak enak, bau yang tidak disukai, dan juga ya pestisida tersebut membuat risih atau membuat tidak mampu ya si hama berada di situ ya, karena kondisi mungkin cairan kimia ataupun zat-zat yang mengakibatkan hama tidak suka kan kawan, semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah kita wajib membersihkan. Perlakuannya ada membersihkan ini kan kawan, membersihkan gulma yang di sini itu pastinya akan memberikan persaingan, apalagi gulma semacam ini. Teki-tekian, nah teki-tekian mungkin dianggap sepele ya kan kawan, sepele karena gulma ini sering bermunculan. Akan tapi ini teki-tekian ternyata menurut beberapa penelitian dan pembelajaran yang kita peroleh itu ternyata teki-tekian mampu memiliki kelebihan terhadap tanaman lainnya. Kelebihannya adalah mereka bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman lainnya, sehingga ini mengakibatkan tanaman itu pertumbuhannya tidak normal ya, tidak bisa besar-besar ataupun melambat semacam itu. Dan beda lagi nanti dengan tumbuhan-tumbuhan liar yang lainnya ya, seperti macam daun-daunan kayak gini, itu kan juga perkembangbiakannya dari batang saja bisa menumbuhkan akar ya, jadinya perkembangbiakannya secara vegetatif. Dan itu pun kalau kita pelakukannya, kita bersihkan, kita buang di sekitar tanaman ataupun lahan budidaya, itu biasanya itu nantinya bukannya menghilang tapi malah tambah banyak semacam itu. Nah, maka dari itu kan perlu perlakuan penghilangan gulma-gulma tersebut ya, dibuang ke area yang jauh dari media tanam yang ada di lahan kawan semacam itu. Dan itu pun nanti setiap katakanlah kayak gulma ini ya, itu pun setiap gulma itu biasanya efeknya bermacam-macam. Nanti entah dari serangannya, perkembangbiakannya bisa lebih cepat, lalu juga bisa menghambat proses pertumbuhan. Dan yang jelas kalau gulma secara keseluruhan ini juga menyerap unsur hara yang kebutuhannya hampir sama dengan tanaman yang kita budidaya, sehingga biasanya karena ada kesamaan kebutuhan bahan baku berupa unsur hara tadi, menjadikan tanaman yang kita budidayakan persaingannya semakin ketat, sehingga tanaman dalam proses fotosintesis, dalam proses mereka membuat makanan kurang optimal, yang berdampak pada pertumbuhan maupun perkembangbiakan si tanaman tersebut. Nah, lalu kan kawan, kita tambahkan lagi mengenai
efek tanaman ya. Jadi identifikasi tanaman tidak hanya dari melihat dari berada di hal yang semacam tadi, tapi efek tanaman, respon tanaman. Nah, lebih tepatnya dalam identifikasi tanaman itu kan melihat respon tanaman. Kalau di sini tanamannya daunnya kuncup, akan tapi di sini kan kawan, tanamannya kondisinya lemas ya, tidak ada sehat-sehatnya. Ini biasanya kemungkinan tanaman itu diserang oleh bagian bawahnya, bagian area perakaran kemungkinan, tapi perlu dianalisa. Dan itu juga kan kawan, di bagian sana tanaman cabenya berwarna kuning, nah itu kemungkinan juga terserang oleh virus. Jadi ini menandakan bahwasannya dengan perbedaan secara fisik ya, itu daunnya menguncup, ini stres kayak lemas kan layu. Nah, lalu yang di bagian sana itu adalah daunnya menguning. Nah, itu menandakan bahwasannya setiap tanaman yang terserang ya dalam proses budidaya, dalam mereka tumbuh dan berkembang, terserang akibat sesuatu. Nah, itu mengakibatkan tanaman memiliki respon tersendiri yang berbeda-beda, dan itu perlu dianalisa kan kawan, semacam itu. Dan nantinya dalam proses budidaya itu perlakuannya berbeda-beda pula. Yang jelas dengan kita mengetahui identifikasi semacam itu, kawan-kawan perlu ya namanya perlakuan yang sesuai terhadap tanaman dan melakukan pencegahan pada tanaman-tanaman yang belum terserang semacam itu, agar dalam proses budidaya bisa berjalan dengan lancar. Lalu juga setelah kawan-kawan melakukan pencegahan, kawan-kawan bisa melakukan pengendalian terhadap bagian-bagian yang menyerang tanaman budidaya, dan insya Allah kawan-kawan bisa mengembalikan kondisi pulih tanamannya kan kawan. Tapi memang dalam proses budidaya, jika tanaman terserang hama, terserang gulma ya, ataupun virus ya, itu nanti perlakuannya berbeda-beda. Dan yang jelas perlu proses ya untuk mengembalikan tanaman dalam proses kondisi yang seperti normal kan kawan ya. Meskipun tanamannya kondisi sedang tidak normal, yaitu kan kawan perlu proses lah, perlu waktu. Dan inilah resiko dalam proses budidaya. Maka dari itu alangkah baiknya kalau kalian memiliki tanaman yang dibudidayakan yang belum terserang ataupun belum belum tersaingi oleh kondisi-kondisi semacam ini, kan kawan perlu namanya pencegahan terlebih dahulu ya, dari serangan gulmanya, juga dari serangan hamanya, maupun dari serangan virusnya. Ya, perlakuannya sederhana saja. Salah satu pencegahannya dengan melakukan pencegahan secara organik berupa dari pupuknya, juga pestisida yang dipergunakan kan kawan, semacam itu. Karena dengan perlakuan secara organik ya, saya menyarankan itu satu, irit biaya, yang kedua yaitu di alam itu kondisinya juga bisa bisa dalam kondisi yang bagus ya, tidak merusak lingkungan maupun tanamannya ya. Meskipun mungkin ada residu dan lain sebagainya, tapi efeknya terhadap tanaman itu tidak terlalu berpengaruh besar ya terhadap efek negatifnya kan. Tapi kalau efek positifnya saya rasa sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat membantu sekali para petani agar kondisinya tanaman selalu baik dan bagus ya, semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu saran dan informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga menambah wawasan dan pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.